Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Kali ini kita mau bahas mengenai reklamasi. Apa itu reklamasi? Tapi nanti dulu, sebelum masuk ke pembahasan, kita kenalan dulu yuk. Halo, aku Rida Rafifah, NPM 16. Halo, saya Altura Rizky Utami dengan NPM 13. Halo, saya Octavian Sapratama dengan NPM 67. Hai, saya Novia Rahmawati, NPM 15. Hai, dan saya Rika Apriani Maina, NPM 03. Langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu definisi reklamasi. Apa itu reklamasi? Reklamasi berasal dari kosakata dalam bahasa Inggris to reclaim, yang artinya memperbaiki sesuatu yang rusak. Dalam Kamus Bahasa Inggris Indonesia Departemen Pendidikan Nasional disebutkan arti reclaim sebagai menjadikan tanah atau from the sea. Masih dalam kamus yang sama, arti kata reclamation diterjemahkan sebagai pekerjaan memperoleh tanah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 menyebutkan bahwa reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan kontur kedalaman perairan. Sedangkan menurut Perencanaan Kota tahun 2013, reklamasi mempunyai pengertian yaitu pengembangan daerah yang tidak atau kurang produktif menjadi daerah produktif. Contohnya perkebunan, pertanian, permukiman, dan perluasan pelabuhan. Dengan jalan menurunkan muka air genangan, dengan membuat kanal-kanal, membuat tanggul atau polder, dan memompa air keluar maupun dengan pengurugan. Tipologi kawasan reklamasi. Menurut modul terapan pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai, kawasan reklamasi dibedakan menjadi beberapa tipologi berdasarkan fungsinya, yakni pertama kawasan perumahan dan pemukiman, yang kedua kawasan perdagangan dan jasa, ketiga kawasan industri, keempat kawasan pariwisata, kelima kawasan ruang terbuka seperti publik, RTH Lindung, RTH Binaan, dan ruang terbuka tata air, yang keenam kawasan pelabuhan laut atau penyeberangan, yang ketujuh kawasan pelabuhan udara, yang kedelapan kawasan mixed use, dan kesembilan kawasan pendidikan. Selain berdasarkan fungsinya, kawasan reklamasi juga dibagi menjadi beberapa tipologi berdasarkan luasan dan lingkupnya, sebagai berikut. Pertama, reklamasi besar, yaitu kawasan reklamasi dengan luasan lebih dari 500 hektar dan mempunyai lingkup pemanfaatan ruang yang sangat banyak dan bervariasi. Contohnya, kawasan reklamasi Jakarta. Kedua, reklamasi sedang, merupakan kawasan reklamasi dengan luasan 100 sampai dengan 500 hektar dan lingkup pemanfaatan ruang yang tidak terlalu banyak, kurang lebih 3-6 jenis. Contohnya, kawasan reklamasi Manado. Dan yang terakhir, reklamasi kecil, merupakan kawasan reklamasi dengan luasan kecil di bawah 100 hektar dan hanya memiliki beberapa variasi pemanfaatan ruang, hanya 1-3 jenis ruang saja. Contohnya kawasan reklamasi Makassar. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat reklamasi. Tujuan dari adanya reklamasi yaitu untuk menjadikan kawasan berair yang rusak atau belum termanfaatkan menjadi suatu kawasan baru yang lebih baik dan bermanfaat. Kawasan daratan baru tersebut dapat dimanfaatkan untuk kawasan permukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pelabuhan udara, perkotaan, pertanian, jalur transportasi alternatif, reservoir air tawar di pinggir pantai, kawasan pengelolaan limbah dan lingkungan terpadu, dan sebagai tanggul perlindungan daratan lama dari ancaman abrasi serta untuk menjadi suatu kawasan wisata terpadu. Hal ini akan mempengaruhi tata ruang kota yang lebih efisien. Nilai ekonomi yang diharapkan meningkat dan kebutuhan akan lahan yang akan terpenuhi, dan dalam aspek sosial akan ada persebaran penduduk yang merata dan tidak menumpuk. Selanjutnya yaitu daerah pelaksanaan reklamasi. Pertama, daerah reklamasi yang menyatu dengan garis pantai semula. Bisa dilihat pada gambar. Yang kedua yaitu daerah reklamasi yang memiliki jarak tertentu terhadap garis pantai. Bisa kita amati pada gambar.
Dan yang terakhir yaitu daerah reklamasi gabungan dua bentuk fisik, terpusat dan menyambung dengan daratan. Dapat dilihat pada gambar berikut. Sistem reklamasi. 1. Sistem urukan. Secara singkat, reklamasi dilakukan dengan cara menimbun perairan sampai muka tanah di atas permukaan air laut. Sistem ini cepat berkembang, terutama setelah adanya berbagai macam alat berat seperti alat pengambil dan pengeruk tanah. Terdapat dua cara kerja dari sistem urukan. Ada hydraulic fill dan blanket fill. Hydraulic fill adalah tanggul dibuat lebih dahulu baru dilakukan pengurukan kemudian. Sedangkan blanket fill adalah tanah diuruk lebih dulu baru kemudian tanggul atau sistem perlindungan dibuat belakangan. 2. Sistem polder. Sistem ini melingkupi bahan basah dengan tanggul yang kedap air lalu menurunkan muka air tanah di daerah tersebut. Hal ini dapat mengendalikan muka air tanah agar tetap di ambang batas yang dikehendaki sehingga bahan cukup kering untuk pertanian dan lain-lain. Sistem polder diklasifikasikan menjadi dua, polder dalam dan polder luar. Polder dalam adalah proses air yang disedot tidak langsung dibuang ke laut, melainkan ke waduk tampungannya baru dialiri ke laut. Sedangkan polder luar adalah air yang disedot langsung dibuang ke laut. 3. Sistem kombinasi antara polder dan urukan. Reklamasi ini dilakukan setelah lahan diperoleh dengan metode pemompaan. Lalu, lahan tersebut ditimbun sampai ketinggian tertentu, sehingga perbedaan elevasi antara lahan reklamasi dan 14 muka air laut cukup aman. Penimbunan dimaksudkan untuk perbaikan tanah karena tanah dasar pantai pada umumnya sangat lunak. 4. Sistem drainase. Reklamasi sistem ini dipakai untuk wilayah pesisir yang datar dan relatif rendah dari wilayah di sekitarnya. Tetapi elevasi muka tanahnya harus lebih tinggi dari elevasi muka air laut. Wilayah ini bisa berupa daerah rawa pasang surut ataupun daerah rawa yang tidak dipengaruhi oleh pasang surut. Dengan membuatkan sistem drainase yang baik beserta pintu-pintu pengatur, wilayah pesisir ini dapat dimanfaatkan untuk daerah pemukiman dan pertanian. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai tipe peralatan untuk pekerjaan reklamasi. Bila dibagi berdasarkan lokasi atau aktivitasnya terbagi menjadi 4, yaitu source of sand material, sand transportation, reclamation, and shore protection. Untuk source of sand material dibagi menjadi 3 alat, yaitu trailing suction hopper digger, 2 service boat, yang ketiga ada supporting bridge. Untuk sand transportation itu dibagi menjadi 2, ada sand bag, ada tugboat. Untuk reclamation dibagi menjadi 8 alat, ada cutter atau suction digger, ada clamshell digger, ada reclaimer, ada dozer and loader, ada shovel or bucket crane, ada crane and ladder, ada grinder, dan ada dump truck. Untuk shore protection ada 4, large crane and crab, ada juga small crane and brake, ada juga supporting berg, dan service boat. Berikutnya adalah tipe bangunan pelindung reklamasi. Bangunan pengaman pantai dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, konstruksi yang dibangun di pantai yang sejajar dengan garis pantai. Contohnya, seawall dan revetment. Yang kedua,
konstruksi yang dibangun kira-kira tegak lurus pantai dan menyambung ke pantai. Contohnya, groin dan jetty. Yang ketiga, konstruksi yang dibangun dilepas dan kira-kira sejajar dengan garis pantai. Itu contohnya adalah breakwater. Beberapa bangunan yang ada di kawasan reklamasi sebagai pengaman pantai, yaitu pertama, dinding pantai, seawall, dan revetment. Bangunan yang memisahkan daratan dan perairan pantai yang terutama berfungsi sebagai pelindung pantai terhadap erosi dan limpasan gelombang atau overtopping ke darat. Dinding pantai biasanya berbentuk dinding vertikal, sedangkan revetment mempunyai sisi miring. Dalam perencanaan dinding pantai dan revetment, perlu ditinjau fungsi dan bentuk bangunan, lokasi, panjang, tinggi, stabilitas bangunan, tanah pondasi, elevasi muka air baik di depan maupun di belakang bangunan, ketersediaan bahan bangunan, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan contoh dari revetment dan seawall. Revetment yang terbuat dari beton pracetak dan pasangan batu, sedangkan seawall terbuat dari kayu dan baja. Yang kedua yaitu groin. Groin merupakan bangunan pelindung pantai yang biasanya dibuat tegak lurus garis pantai dan berfungsi untuk menahan transport sedimen sepanjang pantai, sehingga dapat mengurangi atau menghentikan erosi yang terjadi. Pelindungan pantai dengan menggunakan satu buah groin biasanya tidak efektif. Oleh karena itu, pelindungan pantai dilakukan dengan membuat seri bangunan yang terdiri dari beberapa groin yang ditempatkan dengan jarak tertentu. Groin dapat dibedakan menjadi beberapa tipe, yaitu tipe lurus, tipe T, dan tipe L. Menurut konstruksinya, groin dapat berupa tumpukan batu, caisson beton, turap, tiang yang dipancang berjajar, atau tumpukan buis beton yang di dalamnya diisi beton. Nah, di sini ada groin tunggal dan groin seri. Kalau misalkan kita memasang groin tunggal, itu garis gelombangnya akan pecah. Sedangkan kalau misalkan kita memasang groin seri, itu baik-baik saja. Sehingga lebih baik kalau misalkan groin dipasang seri dengan jarak tertentu. Yang ketiga ada breakwater. Breakwater ini bangunan yang dibuat sejajar pantai dan berada pada jarak tertentu dari garis pantai. Bangunan ini direncanakan untuk melindungi pantai yang terletak di belakangnya dari serangan gelombang. Bisa dilihat pada gambar A di mana panjang pemecah gelombang relatif kecil terhadap jaraknya dari garis pantai. Nah, itu menyebabkan terjadinya tonjolan daratan dari garis pantai ke arah laut. Pada gambar B itu menunjukkan terbentuknya tombolo oleh pemecah gelombang yang cukup panjang. Sedangkan gambar C menunjukkan pengaruh suatu seri pemecah gelombang terhadap bentuk pantai di belakangnya. Yang keempat ada jetty, bangunan tegak lurus pantai yang diletakkan pada kedua sisi muara sungai yang berfungsi untuk mengurangi pendangkalan alur oleh sedimen pantai. Pada penggunaan muara sungai sebagai alur pelayaran, pengendapan di muara dapat mengganggu lalu lintas kapal. Untuk keperluan tersebut, jetty harus panjang sampai ujungnya berada di luar gelombang pecah. Jetty juga dapat digunakan untuk mencegah pendangkalan di muara dalam kaitannya dengan pengendalian banjir. Di sini ada beberapa contoh jetty, ada jetty panjang, jetty sedang, jetty pendek, dan bangunan di tebing. Yang kelima ada hutan mangrove. Hutan ini berfungsi ekologis sebagai penyedia nutrien bagi biota perairan, tempat pemeliharaan berbagai macam biota, penahan abrasi, angin topan dan tsunami, penyerap limbah, pencegah intrusi laut, dan lain-lain. Hutan mangrove sangat efektif sebagai penahan gelombang. Semakin besar gelombang yang akan menghantamnya, maka semakin kuat pula hutan mangrove itu terbentuk, sehingga akar-akar tumbuhan mangrove tersebut akan semakin kuat. Selanjutnya yaitu aspek pemilihan bangunan pengaman reklamasi. Dalam perencanaan bangunan pengaman pantai dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori umum antara lain shoreline stabilization, backshore protection, inlet stabilization, dan harbor protection. Untuk klasifikasi lebih lanjut bisa dilihat di tabel di bawah. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai komponen teknis yang mempengaruhi tata ruang pelaksanaan reklamasi. Ada A, kondisi pantai. Ada dua bentuk garis pantai dalam suatu kawasan, yaitu yang pertama, garis pantai yang berhadapan langsung dengan laut
lepas mempunyai karakteristik yang lebih rentan terhadap serangan gelombang dibanding dengan garis pantai yang terlindung sebagian oleh faktor alam seperti adanya kumpulan pulau. Contoh, Pantai Cilacap ke arah barat Provinsi Jawa Tengah terlindung terhadap serangan gelombang dengan adanya Pulau Nusa Kambangan. Yang kedua, ada garis pantai pada kurun waktu tertentu akan mengalami perubahan dan garis pantai bertambah maju ke arah laut atau disebut pantai ekresi. Sebaliknya, ada garis pantai yang tererosi atau mundur ke arah darat. Contoh tentang hal ini adalah pantai di Kabupaten Rembang atau di Kabupaten Pekalongan. B. Jalan dan transportasi. Klasifikasi atau penggolongan jalan diupayakan secara seefektif mungkin dengan tujuan mendapatkan kemudahan dalam perencanaan, pengembangan, dan pengaturan transportasi darat di Indonesia. Adapun klasifikasi jalan dapat dibagi menjadi kelas-kelas berdasarkan fungsi jalan serta volume atau sifat lalu lintas. Menurut Ditjen Bina Marga, berdasarkan fungsinya, jalan dibedakan menjadi 3 golongan sebagai berikut. Yang pertama ada jalan utama. Jalan utama yaitu jalan raya yang melayani lalu lintas yang tinggi antar kota-kota penting yang melayani arus lalu lintas yang cepat dan berat. Yang kedua, ada jalan sekunder, yaitu jalan raya yang melayani lalu lintas yang cukup tinggi antar kota-kota penting, kota-kota yang lebih kecil, dan daerah sekitarnya. Yang ketiga, ada jalan penghubung, yaitu jalan untuk keperluan aktivitas daerah dan juga dipakai sebagai penghubung antar golongan jalan yang sama atau berlainan. C. Pengelolaan lingkungan. Yang pertama dilakukan adalah input terhadap kawasan yang terdiri dari 1. Penggunaan energi, 2. Penggunaan sumber daya alam, 3. Pembukaan ruang baru, 4. Operasional kawasan, 5. Penataan kawasan. Yang diperuntukkan untuk pemukiman, perdagangan dan jasa, industri, pariwisata, public space, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan berkurangnya sumber daya alam, berkurangnya cadangan energi, pencemaran dalam bentuk gas padat maupun cair, perubahan ekosistem. Semuanya diproses Badan Lingkungan Penerima. Terjadi perubahan lingkungan dalam sistem biotik dan abiotik, sistem sosial, serta sistem ruang kawasan. Pembahasan selanjutnya yaitu perubahan yang terjadi dalam reklamasi. Dampak-dampak yang terjadi diantaranya berupa: yang pertama, perubahan kelompok hidrodinamika yang diakibatkan perubahan pola arus dan gelombang pada pelaksanaan reklamasi sehingga mengakibatkan turbiditas perairan. Yang kedua, perubahan kelompok transportasi sedimen yang terjadi karena terganggunya littoral transport, mengakibatkan adanya erosi di salah satu sisi dan sedimentasi di sisi lain. Yang ketiga, perubahan kelompok air tanah terjadi saat penimbunan material reklamasi basah dari laut, di mana air laut yang terperangkap dapat mencemari akuifer air tanah di pesisir. Yang keempat, perubahan kelompok tata air di kawasan daratan yang diakibatkan adanya reklamasi. Maka gangguan yang terjadi berupa bertambah panjangnya lintasan pemantusan air atau penurunan gradien hidrolik aliran air yang ada dapat menurunkan kapasitas drainase sehingga menimbulkan potensi banjir. Pada kawasan reklamasi dengan medan yang berlumpur, perlu diperhatikan agar jangan sampai terjadi: yang pertama, gelombang atau luapan lumpur, mud wave or mud explosion, yaitu areal yang mempunyai daya dukung yang rendah karena material dasarnya adalah lumpur. Yang kedua, penurunan lahan yang tidak merata, diakibatkan karena ketebalan lumpur yang tidak sama atau tidak merata. Yang ketiga,
Terjadinya likuifaksi yaitu tanah pasir yang kehilangan daya dukung akibat sistem pemadatan yang tidak sempurna. Sehingga apabila terjadi getaran atau goncangan misalnya yang diakibatkan oleh gempa, maka lahan reklamasi dapat terbenam dalam tanah. Selanjutnya, saya akan menyebutkan serta menjelaskan tentang contoh pelaksanaan reklamasi di beberapa negara dunia. Yang pertama, Bandara Kansai di Osaka, Jepang. Bandara internasional ini dibangun di atas lahan reklamasi di Teluk Osaka, Jepang. Pengerjaan bandara ini dimulai pada tahun 1999 dengan luas lahan 542 hektar. Bandara tersebut dilengkapi dengan terminal penumpang berlantai 4 dengan panjang bangunan 1,7 km. Sampai dengan saat ini, bangunan tersebut tercatat sebagai terminal penumpang terpanjang di dunia. Yang kedua, ada Chaofeidian di Tianjin, Cina. Kawasan yang direklamasi pada tahun 2003 ini adalah salah satu kawasan yang memiliki kemajuan pesat, terutama bidang perekonomian dan pusat perindustrian kota Beijing yang menunjang kehidupan masyarakat. Berada di kawasan Laut Kuning yang menjadi sentral dari aktivitas transportasi dan ekonomi di sisi-sisi pantai. Kawasan ini mendunia karena intensitas perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Yang ketiga, ada Tokyo Bay di Tokyo, Jepang. Pelabuhan besar ini juga membuat kota Tokyo menjadi kota metropolitan besar di dunia dalam waktu yang singkat. Masuk tahun 1966, pelebaran Tokyo Bay dilakukan seiring padatnya lalu lintas seperti kapal-kapal besar dari negara lain berlabuh. Hingga kini, total lahan dari Tokyo Bay adalah seluas 2.200 km persegi dengan kedalaman laut sebesar 1.200 km. Tokyo Bay menjadi kawasan yang sangat tertata rapi. Yang keempat ada Semakau Landfill di Singapura. Semakau Landfill adalah kawasan buatan yang berada di Pulau Semakau, Singapura ini merupakan TPA lepas pantai pertama di dunia dan sebagai pusat kawasan konservasi biota laut di Singapura. Yang kelima, ada Bandara Incheon di Korea Selatan. Bandara Internasional Incheon merupakan bandara terbesar pertama di Korea Selatan. Letaknya berada di antara kota Yeongjong dan Yeongju. Yang terakhir, ada Palm Island di Dubai, Uni Emirat Arab. Kepulauan ini menjadi proyek reklamasi tanah terbesar di dunia dan membentuk kepulauan buatan terbesar di dunia. Kepulauan ini diciptakan oleh Syekh Muhammad bin Rashid Al Maktoum yang bertujuan untuk meningkatkan pariwisata di Dubai. Setiap pulau akan berbentuk pohon palem tetapi sebuah sabit dan akan memiliki jumlah besar penghunian, kebutuhan, dan pusat hiburan. Palm Island terletak di lepas pantai Uni Emirat Arab di Teluk Persia dan akan menambah 250 km pantai kota Dubai. Selanjutnya yaitu contoh pelaksanaan reklamasi di Indonesia. Yang pertama, ada kawasan Boulevard Manado, Sulawesi Utara, di mana reklamasi ini mengubah pantai menjadi kawasan pemukiman untuk nelayan. Yang kedua yaitu kawasan Teluk Jakarta atau Pantai Utara Jakarta yang merubah pantai menjadi perkotaan atau smart city. Selanjutnya yang ketiga ada Pulau Serangan, Bali, yang mengubah pantai menjadi tempat wisata dan tempat budidaya. Yang keempat yaitu Pantai Marina, Semarang, Jawa Tengah, yang mengubah pantai menjadi perkotaan atau smart city. Yang kelima, contoh terakhir yaitu Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, yang mengubah pantai menjadi tempat wisata. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. See you and bye-bye.